Selamat siang Bapak Ibu guru hebat. Saya Rianita Sirait, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023 FKIP Universitas Syahkuala Banda Aceh. Di siang hari ini saya akan mewawancarai Suster Theophila OSF SPDSD selaku Kepala Sekolah SD Marsudirini Perawang. Selamat siang Suster. Selamat siang Bonita. Apa kabar Suster? Baik, luar biasa. Terima kasih ya Suster sudah meluangkan waktunya dalam wawancara kita hari ini. Baik Suster dan Bapak Ibu guru, ini wawancara ini adalah sebagai pemenuhan tugas saya di LK 1.2 eksplorasi penyebab masalah dari identifikasi masalah. Baik Suster, untuk di sekolah kita ini kurikulum apa yang sudah diterapkan? Sekolah kita ini kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Nah, untuk tingkatan kelasnya Suster? Tingkatan kelasnya 2013 pada tahun ini masih digunakan oleh kelas 3 dan kelas 6. Untuk kurikulum Merdeka kelas 1, 2, 4, dan 5. Nah, dalam kurikulum Merdeka, ya Suster selaku kepala sekolah kan sering mengadakan supervisinya Suster ya. Dari sejauh pengamatan Suster, ketika supervisi, apakah para guru yang sudah menerapkan kurikulum Merdeka ini melakukan proses pembelajaran dengan diferensiasi? Sejauh saya supervisi, yang beberapa guru ya sudah menggunakan pembelajaran diferensiasi yang bagus. Jadi mengungkapkan pemahaman dia terhadap materi yang disampaikan guru berdasarkan bakat yang dia miliki. Tapi hanya sebagian kecil Mas Suster ya. Ya, karena masih kurikulum baru ya, jadi guru-guru masih belajar. Kalau menurut Suster, kira-kira apa yang menjadi penyebab guru ini belum mampu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi? Ya, sejauh pengalaman saya penyebab ya karena hal baru ya, jadi guru-guru masih bingung ya, masih bingung, pemahamannya juga belum sempurna untuk pembelajaran diferensiasi, sehingga untuk menerapkannya juga belum pas ya. Suster, apakah sudah pernah ada upaya sekolah untuk menjembatani guru-guru ini agar lebih paham lagi sehingga proses pembelajaran berdiferensiasi ini dapat kita terapkan? Karena kita tahu pembelajaran diferensiasi ini mendukung proses pembelajaran terlaksana dengan baik, dengan menerapkan gaya belajar, karakteristik siswa seperti itu. Iya, kalau sekolah sudah berusaha supaya memberi kesempatan guru-guru untuk belajar dari PNS. Lalu yang kedua, guru-guru diberi kesempatan untuk melaksanakan KKG sekolah. Jadi sebagai tutor supaya ada guru yang sudah paham, yang sudah melaksanakan, itu saling membantu, saling belajar. Itu yang bisa kami lakukan. Semoga ada peningkatan lagi sebenarnya. Nah, dengan kegiatan KKG ini semua orang mulai bisa mengikuti, bisa melaksanakan. Semoga lebih aktif lagi Suster ya. Nah Suster, untuk program literasi, nah untuk program literasi di sekolah kita ini apakah sudah berjalan dengan maksimal Suster? Program literasi yang keterbatasan waktu itu dan juga sarana. Sedangkan kan program literasi sudah yang terlaksana yaitu pengadaan buku. Pengadaan buku ini dalam proses, jadi pasti dari bertahun-tahun. Jadi dalam satu tahun ini harus selesai karena banyak kebutuhan yang harus dipenuhi oleh sekolah, dan juga ada pojok pajak, dan juga ada waktu yang sudah disediakan untuk literasi 15 menit setiap hari sebelum pembelajaran harian. Nah Suster, apakah literasi itu wajib yang berkaitan dengan pembelajaran atau ada luar pembelajaran seperti itu Suster?
memberikan materi literasi. Kalau memang guru itu membutuhkan literasi untuk mengantar pembelajaran hari itu ya sangat bagus. Tapi misalnya ada untuk lebih luas lagi, mungkin ada materi-materi luar yang harus diketahui oleh anak-anak secara mandiri melalui literasi. Meningkatnya literasi kan tidak hanya dari buku yang ada di pojok baca kelas. Nah, yang saya mau tanyakan bagaimana perpustakaan kita, Ustaz? Apakah sudah dimaksimalkan untuk mengembangkan minat baca anak-anak kita? Perpustakaan sekarang sekolah kita belum maksimal, jadi tentu sedang dalam proses untuk pengembangan. Nah, dalam operasi sebuah instansi itu kan tidak hanya terletak pada kepala sekolah dan peserta didik, pasti adanya keterlibatan orang tua murid. Nah, bagaimana relasi antara sekolah dengan orang tua murid ini? Relasi antara sekolah dan didik sampai saat ini orang tua didik masih mengingatkan sekolah sehingga program sekolah tetap berjalan dengan lancar. Dan juga hadiran orang tua murid, hadiran orang tua murid dalam rapat-rapat yang sebagian besar orang tua murid sudah hadir satu keluar relasi respon orang tua murid juga baik kepada terhadap sekolah ya. Pembelajaran itu bisa berhasil kan kalau pendidik juga menggunakan model-model pembelajaran yang inovatif dan tidak konvensional. Nah, terkadang pendidik tahu menggunakan model inovatif ini. Nah, yang mau saya tanyakan, apakah pendidik ini sudah menerapkan model pembelajaran yang inovatif dengan memperhatikan karakteristik materi pembelajaran dan karakteristik siswa? Ya, pada saat ini pendidik belum ke situ. Kalau pembelajaran, materi pembelajaran mungkin sudah, tapi karakter siswa ini biasanya belum sampai ke situ. Saat ini dari bapak guru masih dalam proses pembelajaran untuk memahami betul pembelajaran pada pembelajaran diferensiasi. Jadi ya kembali lagi satu dua guru yang sudah dengan semangatnya sendiri dan kemauan sendiri mau belajar, tidak harus artinya mau belajar sendiri sudah tinggi. Jadi ada beberapa guru di sekolah kami yang sudah menguasai pembelajaran diferensiasi. Tapi ada yang masih nyaman dengan metode yang lama sehingga sulit untuk keluar dari kenyamanan ini. Karena kalau kita keluar mengikuti metode atau paradigma baru, maka ada hal-hal yang membutuhkan pengorbanan. Harus butuh waktu untuk belajar lagi, untuk mencoba lagi. Itu yang apalagi sudah berusia, itu menjadi berat untuk bapak ibu. Tapi ya, saya lihat bapak ibu guru tetap berjuang untuk belajar. Ada usaha untuk belajar ya, Suster ya. Baik Suster, Bapak Ibu guru hebat. Sekian wawancara saya bersama kepala sekolah SD Marsudarini Kerawang. Semoga apa yang menjadi harapan Suster akan perkembangan sekolah dan kemajuan para pendidik bisa terwujud sesuai dengan harapan kita dan juga semakin mau belajar ya Suster ya, belajar mengembangkan diri tidak harus difasilitasi oleh sekolah. Zaman sudah mandiri, pemerintah sudah menyiapkan aplikasi PNM. Terima kasih Suster, saya ucapkan Suster sudah sehat selalu. Sukses Terima kasih Suster. Ini saya akan melakukan wawancara bersama Ibu Lesta sebagai salah satu bagian tim kurikulum dan pelaksana kurikulum di kelas 4. Selamat pagi Bu Lia. Selamat pagi Bu Rianita Suraid. Apa kabar Ibu? Luar biasa baik. Baik Ibu, saya akan mewawancarai Ibu sebagai salah satu pemenuhan tugas saya LK 1.2 eksplorasi penyebab masalah dari identifikasi masalah.
Baik Ibu, di sekolah Ibu, kurikulum yang diterapkan itu kurikulum apa saja ya Bu? Kalau di sekolah kami ini kurikulum yang diterapkan ada dua. Yang pertama kurikulum K13, kemudian yang kedua kurikulum Merdeka Belajar. Kurikulum Merdeka Belajar itu untuk kelas 1, 2, 4, dan 5. Sedangkan kurikulum K13 itu untuk kelas 3 dan kelas 6. Baik Ibu, seperti kita ketahui dalam kurikulum ya, apakah para guru yang sudah melaksanakan kurikulum Merdeka pada saat proses pembelajaran sudah menerapkan asesmen yang tepat sesuai dengan asesmen kurikulum Merdeka? Pada dasarnya di sekolah kita ini sudah dilaksanakan asesmen, tapi penerapannya itu belum 100% dilaksanakan oleh semua guru. Baik, Ibu adalah salah satu guru kelas 4 yang sudah melaksanakan kurikulum Merdeka. Apakah dalam proses pembelajaran di kelas Ibu sudah menerapkan asesmen-asesmen yang sudah ditentukan dalam kurikulum Merdeka? Di kelas saya sudah diterapkan asesmen kurikulum Merdeka, namun belum semua asesmen itu dilakukan sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Apa kendala yang Ibu hadapi ketika penerapan asesmen tersebut? Kendala yang saya hadapi karakter anak yang berbeda-beda. Kemudian saya masih kesulitan memisahkan anak-anak ini sesuai dengan tingkat kemampuan anak-anak. Baik Ibu, dalam proses pembelajaran, apakah guru-guru yang sudah menerapkan kurikulum Merdeka dalam proses pembelajaran melaksanakan pembelajaran sesuai dengan perencanaan yang sudah tertuang dalam modul ajar? Pada dasarnya semua guru belum melaksanakan apa yang tertuang di dalam modul ajar, karena kurikulum Merdeka ini kita juga baru melaksanakan, lalu guru-guru pun masih sedang berproses belajar dan belajar. Sebenarnya di dalam pembelajaran anak-anak sudah aktif, namun kadang-kadang kita sendiri dari guru ada rasa tidak sabar atau masih menggunakan mindset lama. Kita masih menggunakan kita sebagai center, bukan anak sebagai senternya. Ibu, nah, lalu Ibu, kita ketahui bahwasanya saat ini ada program ya, program literasi numerasi. Nah, untuk numerasi, apakah di sekolah ini semua guru sudah menerapkan program numerasi di dalam kelas? Sudah, namun tidak setiap hari atau belum ada perencanaan pelaksanaan numerasi itu secara jelas. Lalu ketika pelaksanaan numerasi, apa hambatan yang Ibu hadapi? Yang saya hadapi itu kadang-kadang anak-anak tidak bisa menjawab. Kenapa? Karena minat baca anak-anak juga sangat kurang. Literasi anak-anak sangat kurang sehingga anak-anak tidak mampu untuk menjawab. Untuk penerapan numerasi, Ibu, sudahkah Ibu menerapkan numerasi di dalam pembelajaran matematika? Kalau di dalam pembelajaran matematika itu juga sama. Jika ada waktu saya melaksanakan, tetapi jika tidak ada waktu saya tidak melaksanakan. Jadi belum terprogram secara jelas. Ibu, lalu untuk pembelajaran diferensiasi ya, kita tahu dalam kurikulum Merdeka itu ada pembelajaran diferensiasi. Nah, di sekolah kita, apakah guru-guru yang sudah menerapkan kurikulum Merdeka sudah melaksanakan proses pembelajaran berdiferensiasi? Kalau di sekolah kita ini belum semua guru menerapkan proses pembelajaran diferensiasi. Saya sendiri di kelas saya belum melaksanakan proses pembelajaran diferensiasi terhadap anak-anak. Nah, kalau menurut Ibu, mengapa Ibu sendiri belum menerapkan pembelajaran diferensiasi di kelas ini? Saya sendiri sebagai guru pun kadang belum siap untuk memilah ataupun menilai perbedaan anak-anak itu.
Berarti kalau secara keseluruhan ini bagaimana? Apakah pernah ada teman yang cerita bahwasanya saya di kelas ini sudah melakukan diferensiasi, saya belum, atau persentasenya bagaimana? Apakah banyak yang belum, atau sebagian, atau berapa persen? Kalau di sekolah kita ini lebih banyak yang belum melakukan. Berarti kalau seperti itu bagaimana keterkaitan dengan minat belajar anak-anak? Kalau keterkaitannya dengan minat belajar, maka untuk mengembangkan minat belajar anak-anak, maka anak-anak itu disediakan kegiatan ekstrakurikuler. Nah, untuk kita kembali lagi ke literasi numerasi. Nah, apakah guru-guru di sekolah kita ini sudah paham bagaimana penerapan literasi numerasi? Sebenarnya kalau menurut saya, kenapa belum bisa diterapkan literasi numerasi ini secara terprogram? Itu karena kurang pakemnya guru-guru yang ada di sekolah ini dan belum terprogram secara jelas. Seandainya misalnya guru-guru sudah diberikan workshop tentang literasi dan numerasi, maka mungkin guru-guru akan bisa memprogram dengan jelas kegiatan literasi dan numerasi ini. Boleh Ibu ceritakan salah satu cara Ibu untuk menerapkan literasi numerasi di dalam kelas Ibu? Kalau literasi di kelas saya, maka setiap pagi sebelum belajar, anak-anak itu akan membaca buku cerita yang sudah disediakan di pojok baca di kelas. Ataupun kadang-kadang saya mengajak anak-anak untuk menonton. Lalu setelah menonton, maka anak-anak akan menceritakan kembali. Dan kadang-kadang anak-anak saya suruh menceritakan kembali. Kadang anak-anak saya suruh menggambar tentang apa yang dia tonton dan lain-lain sebagainya. Untuk numerasi, kadang-kadang saya memberikan literasi yang berhubungan dengan matematika. Nah, dari situ saya akan mengajak anak-anak. Saya mengajak anak-anak untuk menjawab kadang-kadang soal penjumlahan, kadang-kadang soal pengurangan atau perkalian. Ataupun ketika pulang sekolah, saya akan melaksanakan numerasi bagi anak-anak yang tahu menjawab pertanyaan saya, apakah perkalian, penjumlahan, maka anak tersebut boleh pulang duluan. Nah, Ibu, untuk kita bisa mengukur literasi numerasi anak, itu bisa salah satunya lewat Solhots ya. Nah, apakah kita sebagai pendidik di sekolah ini sudah memberikan atau menyajikan soal-soal hots kepada anak? Maksud Ibu dalam soal sematik? Dalam keseharian boleh, dalam soal sematik informatifnya bagaimana? Kalau di dalam keseharian, maka kita sudah memberikan soal-soal hots terhadap anak-anak. Baik Ibu, untuk mendukung proses pembelajaran terlaksana dengan baik dan lancar, itu ada hal yang mendukung dari model-model pembelajaran. Apakah para guru di sekolah kita ini ketika proses pembelajaran sudah menggunakan model-model pembelajaran yang inovatif yang memperhatikan karakteristik siswa dan karakteristik materi pembelajaran? Menurut saya kalau di sekolah kita ini kita para guru sudah menerapkan pembelajaran yang inovatif dan menarik terhadap anak-anak. Salah satunya di seluruh kelas di sekolah kita ini kita sudah belajar dengan menggunakan proyektor. Nah, jadi dengan adanya proyektor lalu sudah ada jaringan wifi, maka anak-anak bisa kita bawa ke dunia luar walaupun tidak langsung ke alam nyata, tetapi kita bisa menunjukkan lewat video-video pembelajaran. Berarti di sekolah kita untuk pemanfaatan teknologinya bagaimana, Bu? Sudah mantap lah rasa saya. Tidak adakah kendala yang ditemui guru-guru ketika menggunakan teknologi itu? Paling kendalanya kalau misalnya jaringan wifi tidak ada. Nah, kalau di sini hampir 90% gurunya mau berproses bersama dan saling belajar bersama. Lalu aplikasi apa yang sering digunakan dari pemanfaatan teknologi? Aplikasi yang sering kami gunakan adalah aplikasi PowerPoint. Baik Ibu, Bapak Ibu guru hebat, sekian wawancara saya bersama Ibu Lia. Saya mengucapkan terima kasih Ibu Lia sudah meluangkan waktunya untuk wawancara. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih.
kasih. Saya mohon doa dan dukungan Ibu. Semoga saya kedepannya sukses dalam PPG ini. Amin.